Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Sekarang kita akan memasuki kepada desiminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Isma Prihatina. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Taraju kepada Bapak Haji Dadan Arianto SPD MPD, disilakan. Terima kasih Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, atas nama lembaga, atas nama sekolah, kami mengapresiasi sebuah kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh salah satu guru hebat kita, yaitu Ibu Dewi Prihatina. Yang kedua, kami mendukung penuh apa yang menjadi kegiatan yang dilaksanakan sebagai rangkaian dari program guru penggerak di angkatan yang ke-11. Selanjutnya dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa kalau kita analogikan sebuah aksi nyata ini sebagai sebuah virus, tentu saja ini adalah virus yang positif yang perlu ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Aksi nyata ini bentuk dari kontekstualisasi pemahaman yang didapat oleh Ibu Dewi dalam kegiatan calon guru penggerak, dan ini dibuat menjadi sebuah kegiatan yang bermakna dan mudah-mudahan berdampak terhadap baik Ibu Dewinya sendiri dan juga kepada kita semua warga SMP Negeri 1 Taraju. Selanjutnya, saya berharap kegiatan aksi nyata ini bisa dijadikan media untuk kita bisa saling berbagi pemahaman dan berbagi praktik. Tidak berhenti hanya pada kegiatan guru penggerak saja, tapi betul-betul diimplementasikan oleh kita semua di ruang kelasnya masing-masing. Selamat berkegiatan Ibu Dewi dan juga Bapak Ibu. Silakan kita manfaatkan untuk bertanya, berdiskusi dan berefleksi, khususnya untuk materi budaya positif itu. Ini penting dan tentu saja akan bisa meningkatkan pemahaman kompetisi kita dalam meningkatkan atau mengakselerasi hasil pembelajaran putra putri kita. Itu saja barangkali. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Taraju yang sudah memberikan sambutan dan dukungan yang penuh terhadap kegiatan desiminasi ini. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu guru hebat, kita akan masuk kepada sesi utama, yaitu desiminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Isma Prihatina yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Dewi Isma Prihatina, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Taraju, Bapak Haji Dadan Arianto SPD MBT, di mana beliau telah sepenuhnya memberikan dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa kepada saya, sehingga saya alhamdulillah sudah berada di titik ini. Selanjutnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktu yang seharusnya Bapak dan Ibu sudah sampai di rumah, tapi Bapak dan Ibu sudah menyiapkan diri, meluangkan waktu untuk memberi dukungan dan dorongan kepada saya juga. Dan wabil khusus untuk suami saya, terima kasih sudah berkenan hadir di acara diseminasi ini. Dukungan beliau dan motivasi beliau yang sangat luar biasa bagi saya, merupakan tenaga buat saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih ya. Masih semangat pagi ya? Semangat pagi Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Nesata? Siap. Iya. Seperti yang ada di layar ya. Hari ini saya ditugaskan untuk mengadakan diseminasi dan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya, yuk kita senyum dulu selama 20 menit. Gak mau ya 20 menit? Iya, 20 detik. Yuk, ayo senyum. Benar. Kenapa saya suruh Bapak Ibu untuk senyum dulu ya? Ini siang-siang panas banget gitu, supaya aura positifnya keluar, ya. Nah, karena kan yang kita bahas sekarang ini adalah untuk membahas budaya positif. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak? Ya, yang tidak, yang setuju boleh ya. Pemberian hadiah, apakah bisa meningkatkan prestasi siswa? Ada yang bisa, katanya ada yang tidak. Iya, bebas ya Bapak Ibu ya mengemukakan pendapat, santai aja ya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Semuanya setuju ini ya. Terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa, apa betul? Betul. Setuju itu? Setuju. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, jadi nanti saya akan memaparkan tentang berbagai materi ya. Mari kita diskusikan bersama. Nah, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang di sekolah. Coba keyakinan apa? Keyakinan universal itu contohnya apa? Nilai-nilai positif apa? Disiplin. Siapa lagi? Gotong royong, mandiri, kreatif, inovatif.
Ya. Bagus sama. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ya, maka ini adalah konsep intinya. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol manusia. Yang kelima, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini ya, konsep-konsep dasar barusan yang harus kita implementasikan ya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, di sini ada satu mainan dulu ya, yaitu cobalah buka. Ibu Bapak kan di sini, cuma nanti sama Bu Dani ya, berpasang-pasangan. Yang satu orang ya mengepalkan tangan. Nah ini, jadi seolah-olah menjadi seseorang yang berinisial A ya, mengepalkan tangan. Terus yang B, teman ibu bapak yang satu lagi menjadi penggoda. Penggoda ya, tahu penggoda? Pembujuk. Membujuk mau dengan apa? Ya, mau dengan menghardik atau boleh dengan mengintimidasi atau boleh dengan memarahi, menggoda, berbagai macam caranya ya. Yang menjadi posisi B. Yang menjadi posisi A tetap tangannya mengepal ya, tapi itu tergantung Bapak Ibu nanti. Apakah Bapak Ibu mau kena bujuk kayu itu yang teman Ibu yang si B, atau mau tetap mengepalkan tangan? Paham ya Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya, Familiar bukan? anggap di dalam bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Pak Anwar, anggap Bapak Ibu punya sebongkah berlian di sini, ya. Ibu yang satu mengepalkan, ibu memujuk. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya. Coba siapa yang tadi berperan sebagai si A yang mengepalkan tangan? Siapa? Membuka tangan tidak boleh. Kenapa? Mempertahankan prinsip. Iya, mempertahankan prinsip. Terus siapa lagi tadi? Ibu-ibu. Tadi Pak Anwar mengepalkan tangan. Oh, bagiannya menggoda. Terus siapa yang menggoda? Bu Imon. Bu Imon membuka tangan tidak? Tidak. Kenapa Bu? Tidak mau. Tidak mau itu kan ada alasannya. Tidak mau dirayu dan Tidak mau dirayu. Siapa lagi tadi? Bu Kopi ya? Iya, tidak. Karena mempertahankan barang yang berharga yang saya genggam. wajib piro nyempati. Iya. Baik Bapak Ibu, kita bahas sama-sama ya. Jadi kesimpulannya semua yang mengepalkan tangan tadi tidak mau membuka kepalan tangannya itu. Nggak bakal dikasih. Itu karena apa itu?
mau mempertahankan ya, mau mempertahankan yang dimiliki, itu yang dianggap berharga bagi dirinya. Berarti siapa yang mengontrol tangan ibu tadi? Siapa? Diri sendiri ya. Kita dikontrol oleh diri kita sendiri. Kalau tadi ibu membuka kepala kanan, artinya ibu itu bisa dikontrol dengan orang lain. Ya. Nah itu mungkin ini dari permainan itu, ya. Nah di sini tentang kontrol tadi, ya, tentang teori kontrol, maka ada pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana maksudnya? Ilusi guru mengontrol murid. Apakah murid itu dikontrol oleh kita, Bapak Ibu? Dikontrol, diawasi. Dikontrol oleh kita? Bukan diawasi, dikontrol. Dikontrol oleh kita atau memang mereka mengontrol diri mereka sendiri? Coba saya mau bertanya. Ketika Bapak Ibu memberikan PR kepada peserta didik kita, nah terus si anak itu tidak mau mengerjakan. Ketidak mau mengerjakannya kontrolan orang lain atau memang mereka mengontrol dirinya? Mereka mengontrol dirinya. Jadi selama ini yang kita anggap bahwa murid itu dikontrol oleh kita, ya, itu kurang tepat. Jadi yang betulnya sebenarnya mereka juga mengontrol dirinya sendiri. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah ketika kita memberikan reward atau ketika kita memberikan hadiah, ibu itu efektif? Tidak selalu. Berarti kalau memberikan reward seperti itu diperbolehkan, tetapi jangan keterusan. Nanti anak kita akan merasa ketagihan. Dia menjalankan itu karena dia mau reward. Ya, lanjut ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak Bapak Ibu? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa jadi atau juga bisa malah mematahkan, ya. Nah, lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Salah ya? Tidak tepat ya. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak seharusnya kita selalu memaksakan kehendak kita kepada peserta didik kita, ya. Lanjut. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini kan stimulus respon. Di mana dalam stimulus respon itu ada rangsangan. Rangsangan itu yang berasal dari luar. Jadi faktor eksternal, ya, yang berasal dari luar. Yang pertama, realitas atau kebutuhan dianggap itu merupakan kebutuhan kita bersama. Nah, pergeseran kepada teori kontrolnya bahwa kebutuhan kita semua itu tidak sama atau berbeda. Paham ya? Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu untuk stimulus responnya.
Jadi dianggapnya, kita jangan punya beranggapan bahwa peserta didik kita itu mempunyai perilaku yang sama, ya. Nah, untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, peserta didik kita itu beragam, ya, beragam. Kita jangan memperlakukan sama, ya. Tuh. Terus ketiganya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak seperti itu, Bu? Tidak bisa, ya. Nah, jadi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus legowo, harus menghargai pendapat dari orang lain. Tuh. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita beranggapan seperti itu, ya. Anak didik kita ketika mereka berperilaku buruk, maka kita langsung menjas bahwa anak tersebut berbuat salah. Itu. Nah, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang buruk atau perilaku yang baik. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini seperti yang tadi, ya. Orang lain bisa mengontrol saya itu menurut stimulus responnya. Nah, ketika ada pergeseran paradigma ke teori kontrol, ya, maka hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, orang lain tidak bisa merubah kita, ya Bapak Ibu, ya. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Betul tidak? Tidak. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Seperti tadi, ya. Nah, ketika bergeser, ya, paradigmanya ke teori kontrol, maka Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan berarti kalau ini kan ke peserta didik, ya, kita memaksakan kehendak peserta didik, padahal peserta didik itu tidak mau. Contohnya, kita mengadakan eskul PMR, ya, Bu Risma, ya, eskul PMR, padahal anak tersebut tidak mau. Bu Risma terus memaksa. Apa yang akan terjadi pada anak tersebut? Pasti kesal, pasti merasa terintimidasi, bahkan nanti akan membenci yang namanya dengan eskul PMR itu. Nah, ini, ya, tentang pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka untuk solusinya kita harus kolaborasi dan memberikan pilihan kepada anak sesuai dengan minatnya. Terakhir, model berpikir menang kalah. Itu kata stimulus respon. Nah, untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi dalam budaya positif tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Paham, ya Bapak Ibu sampai di sini? Kita lanjut ke disiplin positif. Siapa yang mau mengungkapkan apa itu disiplin positif? Bu Risma, Pak. Yang saya pikirkan ketika mendengar kata disiplin positif, yaitu disiplin yang memang beda dari biasanya. Mungkin secara awam saya belum mengetahui gambaran aslinya seperti apa, tapi di sini disiplin positif itu mencakup beberapa perilaku yang memang biasanya A bisa dirubah menjadi B, tapi dengan cara yang bukan memaksa. Terus yang tadi seperti ada hadiah, tapi ada cara-cara yang memang
bisa dirubah dari perilaku sebelumnya ke perilaku sekarang, mungkin itu Bu. Ya. Tepuk tangan. Terima kasih ya Bu. Nah, ketika kita mendengarkan disiplin positif, maka mungkin di benak Bapak Ibu sudah menjurus ke hukuman, ke aturan, peraturan, benar nggak? Iya. Nah, sering mengaitkan disiplin dengan ketaatan pada aturan. Nah, ini adalah pemahaman yang paling mendasar. Disiplin juga sering diartikan sebagai mengikuti peraturan yang ada, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, ya, atau di tempat kerja, gitu. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, inilah yang sebenarnya disebut sebagai disiplin positif. Maka kita sebagai pendidik, ya, mempunyai tujuan, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi kita berkewajiban menumbuhkan disiplin positif itu supaya disiplin tersebut itu berasal dari dirinya, bukan karena ada faktor eksternal, bukan karena diperintah oleh guru, bukan karena takut dihukum oleh guru. Ya, mudah-mudahan setelah kita berdiskusi hari ini kita bisa mengaplikasikan nanti, ya, ke anak-anak kita di sekolah kita demi mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini salah satu contohnya yang sudah kita kenal selama ini, ya, karena banyak ada beberapa yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Saya menampilkan profil belajar Pancasila ini karena selama ini yang kita pahami nilai-nilai kebajikan ini ada semuanya terwakili di profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, gotong royong. Empat, lima, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, ya, yang merupakan jembatan untuk mendisiplinkan positif dan mewujudkan budaya positif. Yuk, lanjut kepada 3 motivasi perilaku manusia. Coba lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu nomor mana? Nomor berapa? Nomor berapa coba? Ada di nomor berapa? Ada yang nomor 2. Ada yang nomor 1? Nomor 2. Nomor 2. Coba. Nomor 1, 2. Nomor 1, 2. Ya. Yuk kita jawab ya sama-sama. Untuk yang pertama, ini tentang motivasi, ya, tentang motivasi karena
semua manusia berbuat sesuatu itu karena ada motivasi, baik itu motivasi dari eksternal maupun motivasi dari internal. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika Bapak Ibu datang ke sekolah jam 7 atau jam 7 kurang 5, apa yang Ibu Bapak rasakan? Karena takut dipanggil oleh Bapak Kepala? Iya. Karena takut di sadasbor ya, takut di absen di sadasbor. Bisa Kalau kalian kesadaran diri kalau usia lama takut dihukum. Malu sama siswa, Bu. Oh, ada yang malu sama siswa. Terus apa lagi? pada diri sendiri. Sadar. Berarti kalau merasa kewajiban itu mungkin kesadarannya, sifatnya itu internal gitu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Saya mau datangnya pagi-pagi banget, biar dilihat sama Bapak Kepala gitu. Saya mau beres-beres biar saya dapat pujian dari Bapak Kepala gitu. Tidak. Saya percayalah sama Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Tanah. Orangnya ikhlas semua ya. Iya, mudah-mudahan istiqomah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu sifatnya ada dorongan, ada motivasi, tapi motivasinya berasal dari luar karena takut dihukum, takut dipanggil, juga mau mendapatkan imbalan. Kalau kita berada di nomor 1 dan nomor 2, manusiawi Bapak Ibu tidak salah ya. Itu. Nah, yang mana motivasi internal? Nah, ini yang nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu baru dia itu berbuat karena adanya dorongan dari dalam. Ya. Yuk lanjut Bapak Ibu tentang ini tadi ya, karena tadi ada hukuman kan, ada hadiah gitu. Maka kita sekarang bahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman yang bagaimana Bapak Ibu? Ketika anak misalnya kesiangan datang ke kelas, maka Bapak Ibu menyuruh anak tersebut untuk berdiri di depan dan jengkek seperti ini. Pernah seperti itu? Belum pernah. Belajar guru SMP Tarajung. Ya, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Contoh, ketika ada anak yang menumpahkan air, ya, terus membersihkan tumpahan air tersebut mengelap. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ini senang pinter-pinter dulu kan. Yuk lanjut ya. Nah, di sini ya ada identitas gagal, hukuman, terus konsekuensinya, restitusinya seperti apa. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Nanti suatu saat ya di Kombel kita bahas sama-sama satu persatu ya. Nah, dari sini lanjut Bu. Nah, dari sini berdasarkan bagian di atas, ini adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana, jadi spontan gitu. Ya, spontan, bersifat satu arah. Jadi di sini tidak ada dulu perbincangan atau apa disebutnya? Kesepakatan. Ya, tidak ada dulu kesepakatan. Jadi langsung kamu kesiangan hari ini. Coba berdiri di depan. Itu kan. Jadi spontan gitu. Terus bisa berupa hukuman itu fisik atau psikis, ya,
atau juga kata-kata kasar. Itu yang disebut dengan kategori hukuman. Bisa juga Bu, pada psikis, mengganggu psikis karena anak itu malu ya. Sampai kapanpun gitu, anak tersebut akan sakit gitu ya, akan teringat semua yang kita lakukan kalau kita memang menghukum dia itu seperti ini, apalagi dengan fisik gitu, ya. Paham ya Bapak Ibu tentang hukuman? Ya. Tentang konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi itu bisa dibuat oleh guru dan sekolah. Gitu. Semacam aturan gitu ya. Tuh. Terakhir, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen, ya. Jadi kalau boleh Ibu mau memilih nomor berapa? Memilih apa? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Iya. Mudah-mudahan ya perilaku kita sudah mencerminkan kepada restitusi. Yuk lanjut. Lanjut kita ke keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas disepakati bersama, hasil musyawarah bersama. Silakan Bu. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu hasil musyawarah, jadi kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru misalnya, tetapi bisa saja tanpa kesepakatan semua siswa. Jadi hanya satu. Ya satu arah. Kalau yang keyakinan kesepakatan atau keyakinan kelasnya dua arah, mungkin itu. Ya, terima kasih. Kasih wow, ini. Kasih wow buat Bu Imun. Kasih W, kasih O, gitu ya. Jadi kasih lagi W, jadi wow wow wow, gitu. Siap? Ya. Kasih wow buat Bu Imun. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow. Mantap. Ya. Lanjut lagi ya, supaya tidak ngantuk ya. Nah, ini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Benar sekali tadi kata Bu Imun ya. Ini berarti bersifat besar ya. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan ini biasanya dibuat oleh guru, jadi hanya terjadinya satu tanpa ada kesepakatan. Ya, nah jadi guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, saya juga perlu menyampaikan tentang prosedur untuk pembuatan keyakinan kelas. Siapa di antara Bapak Ibu di kelasnya yang sudah membuat keyakinan kelas? Keyakinan apa? Sudah Bu? Sudah. Alhamdulillah. Bu Ibu sudah? Sudah. Nah, ini prosedurnya ya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi biarkan mereka, anak-anak kita itu mencurahkan apa yang
mereka idekan gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mencatat semua masukan. Ganti untuk keyakinan kelas itu mengganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif, ya. Nah, setelah itu maka kita harus meninjau ulang, ya. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul. Ya, dan nanti susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah, ya. Nah, setelah itu tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Apabila sudah selesai, maka keyakinan tersebut nanti ditempel di dinding kelas. Supaya apa, Bapak Ibu? Iya, jadi ditempelnya jangan di pojokannya, lebih bagus ditempelnya di pas dekat pintu keluar. Biar kalau mereka masuk kelihatan, terus mereka keluar lagi kelihatan. Tuh. Nah, di sini saya perlihatkan sama Bapak Ibu ketika saya mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelas saya di 9D, ya. Ini foto yang pertama ketika saya memberikan pemahaman kepada peserta didik apa itu tentang keyakinan kelas. Nah, setelah itu saya membagikan sticky note pada semua siswa. Saya menyuruh semua siswa untuk menuliskan ide-idenya, gitu ya. Nah, setelah itu siswa menempel di karton, ya, tentang ide-ide yang sudah ditulis di sticky note, ya. Setelah itu maka dikelompok-kelompokkan berdasarkan kategori-kategori tentang nilai-nilai positifnya, ya. Ada juga Bapak Ibu yang masih menulis dalam kalimat yang negatif, ya. Lanjut. Nah, setelah itu maka saya sepakati dengan siswa semua, saya membuat kesimpulan dengan mereka dan menempelnya di karton. Lanjut, mereka menempel di tembok, di dinding tembok kelas, ya, di dekat pintu, gitu. Nah, ini contohnya. Keyakinan kelas 9D SMP 1 Taraju, wali kelasnya saya, ya. Nah, kami akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Itu merupakan rangkuman dari ide-ide yang dituangkan oleh anak-anak saya, gitu, di sticky note, ya. Itu ya Bapak Ibu. Kalau yang belum membuat keyakinan di kelas, monggo dipersilahkan, ya. Mulai dari sekarang kita buat sama-sama tentang keyakinan di kelas masing-masing, ya. Ini demi mewujudkan budaya positif, ya, demi mewujudkan impian sekolah kita. Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk. Lanjut, ya. Tadi kita sudah mengenal apa itu tentang kontrol sewaktu kita mempraktekkan, ya, tadi mempraktekkan masalah kasus, ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Biar tidak ditulis juga, saya lupa tadi membawa sticky note. Silahkan Ibu lihat, ya. Ibu renungkan, Ibu refleksi, Bapak refleksikan, ya. Apakah Bapak itu berada di posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah di posisi manajer? Sudah Bapak Ibu merefleksi? Sudah? Manajer. Sudah, ya? Nah, untuk menjawabnya, ayo. Nah, ini, ya, 5 posisi kontrol restitusi.
Di sini ada motivasi ya, yaitu guru berbuat. Ada identitas gagal. Identitas gagal itu artinya ada kontrol dari luar, ya. Nah, yang tadi kan untuk menghindari hukuman. Kita berbuat karena untuk menghindari hukuman. Nah ini guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, atau melontarkan kata-kata yang kasar. Tuh. Ini untuk penghukum, ya. Terus yang guru, contoh, ya, kata guru. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Mungkin kurang galak. Nah, hasilnya untuk penghukum memberontak, si anak itu akan menjadi pemberontak, ya, menyalahkan orang lain. Nah, untuk mengaitkan dengan dunia berkualitas, ya, jadi murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Dampaknya ini tentang penghukum, dampaknya si anak tersebut akan terus mengulang lagi tentang kesalahan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru berbuat, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya begini, gitu ya, atau ibu kecewa sama kamu, gitu. Dan terus seperti ini, ya. Nah, nanti ibu bapak bisa melihat bagaimana contoh-contoh posisi kontrol supaya lebih bisa dipahami. Nanti bapak ibu bisa menyimak dari video, ya. Lanjut, Bu. Nah, ini saya sebelum ke video, ya. Ini saya punya kasus, ya, mencontohkan. Saya memberikan contoh kasus seorang siswa bernama Andi sering terlambat masuk kelas dan mengganggu teman-temannya saat pelajaran berlangsung. Nah, ini untuk penghukum. Bagaimana menurutmu hukuman yang tepat untuk siswa yang sering kesiangan? Kamu berdiri di depan kelas sampai akhir pembelajaran. Nah, itu contohnya, ya, untuk penghukum. Terus untuk pembuat rasa bersalah. Apakah kamu merasa bangga kalau kamu selalu datang terlambat? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ketika kita berkata seperti itu, memang nada kita tidak seperti nada penghukum, gitu. Agak lembut, agak lirih, gitu. Tapi kan kata-katanya membuat si anak akan merasa bersalah sudah mengecewakan kita. Tuh. Nah, ini untuk teman. Andi, ada apa ya sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang membuatmu sulit datang ke sekolah tepat waktu? Itu lebih lirih lagi, ya, karena kita memposisikan sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Jadi tanpa berbicara langsung, guru mengamati perlakuan Andi selama beberapa hari. Namanya juga pemantau, ya, mengamati dulu. Nah, setelah itu, maka suatu saat si guru itu menghampiri Andi sambil berkata, Andi, ibu perhatikan kamu sering terlambat datang ke kelas. Coba mungkin ada yang mau kamu bicarakan sama ibu, ya. Terakhir, sebagai manajer, bagaimana jika kita membuat jadwal bersama untuk membantumu mengatur waktu agar kamu tidak lagi kesiangan dan datang tepat waktu. Itu jadi dikasih pilihan, dikasih solusi. Itu untuk kontrol sebagai manajer. Terjawab sudah Bapak Ibu? Sudah. Jadi tadi posisi Bapak Ibu ada di mana tadi? Ada yang di pemantau. Ada yang kemana? Kadang-kadang, ya. Jadi posisi mana menurut Bapak Ibu yang baik? Iya, posisi
sebagai manajer. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang posisi manajer itu di segitiga restitusi, ya. Ini ada supaya tidak ngantuk ya. Bapak Ibu, videonya. Nah, itu adalah sebagai posisi penghukum ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari posisi pembuat merasa bersalah. Itu kan kelihatannya si Naren merasa bersalah gitu. Kita lanjut ke contoh teman ya, posisi teman. Berarti posisi apa ya? Penghukum. Ya sudah sama Mas kelas, kamu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Gimana potis? Lanjut ya ke posisi manajer. Oh, pemantau ya, pemantau dulu. Kita harus di sekolah jam
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sekarang posisi terakhir ya, sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, jadi dalam posisi manajer itu ditanya tentang keyakinan ya. Orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Nah, Terima kasih. itu contoh ya Bapak Ibu, 5 posisi. Jadi idealnya, sebaiknya kita itu ada di posisi sebagai manajer. Di sana sudah kelihatan. Jadi yang kita tawarkan kepada peserta didik kita itu adalah solusi, ya. Jadi akhirnya si peserta didik kita akan mendapatkan solusi. Lanjut ya. Sedikit lagi Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh, ketika kita melihat ada peserta didik yang tidur, ya, ada yang tidur. Coba, kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan? Kurang tidur, apa lagi? Tidurnya malam karena main game, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi dengan baik. Apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar itu? Nih, yang pertama bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, ya, sandang, pangan. Kalau kebutuhan biologis masuk ke sini tidak, Pak? Pak Yadi, Pak Diki. Kebutuhan biologis masuk ke sini tidak? Masuk, ya, masuk ke sini. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Terus penguasaan, ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin,
berprestasi, diakui, didengar. So kadang kita menemukan anak yang cerewet gitu ya, minta perhatian gitu. Mungkin mereka itu kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, atau bisa juga kasih sayang, membutuhkan kasih sayang ya. Terus kebebasan, ini mandiri, memiliki pilihan, bebas memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya ya. Terus yang terakhir kesenangan, ini tentang bermain, humor, antusiasmenya, tertawa gitu ya. Nah, yuk lanjut. Ini ada studi kasus. Bu kelas 9H sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Sebelum kita cari jawabannya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengungkapkan tentang kasus ini. Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Tommy? Bertahan hidup, mungkin ya, tidak makan dulu, tidak sarapan dulu ya. Apalagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Terus? Apalagi? Perhatian. Yuk kita buka ya. Nah, ini alasan Tommy nomor 1, karena dia lapar. Benar tadi ya. Karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi kebutuhan dasar yang berusaha Tommy penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yuk lanjut. Kedua, alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Tommy itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, bisa saja karena diancam ya supaya menuruti gitu. Jadi si Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Lanjut, yang 4, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang itu saja, ya, dengan Kentucky gitu tiap hari dengan Kentucky. Nah, mereka itu si Tommy itu kan merasa bosan. Jadi Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan memilih makanan. Ya. Yang kelima, karena ia melakukan dengan iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Jadi seneng gitu kalau lihat temannya direbut makanannya, cemberut atau nangis. Ada kan anak kita yang seperti itu. Nah, jadi kebutuhan dasar Tommy yang sedang dipenuhi oleh Tommy itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, paham ya Bapak Ibu? Iya. Sekarang, ini tentang dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Lagi siapa? Anak. Nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kasih sayang. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apakah pencapaiannya? Wisma, kejujuran. Karena kita memegang penuh kejujuran, mau dalam hal apapun orang pasti menghargai. Ya. Lanjut ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian Anda dibanggakan. Bisa membimbing peserta didik sampai akhir, ya, sampai lulus. Ya. Terus,
Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Bu Ibu, pencapaian ideal. Pekerjaan ideal bagi Anda? Guru. Kenapa? Ya, sesuai dengan profesi pendidikan cita-cita. Sesuai dengan cita-cita. Terus ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Perjalanan hidup yang saya alami setelah saya lulus P3K. Banyak. Perjalanan setelah saya mengabdi di sekolah selama 9 tahun dan akhirnya alhamdulillah sampai saat ini bisa kembali lagi di sekolah yang saya impikan dari saya mulai dari kuliah sampai sekarang alhamdulillah kembali lagi ke jalan yang lurus. Terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Yuk. Gini aja lah, biar tidak lama atau yang mau ini aja Bapak Ibu. Ya, saya senang hidup sehat bersemangat. Ini, saya senang ya hidup sehat bersemangat. Ya, saya senang hidup sehat bersemangat. Paham? Sambil gerak. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Cukup? Lanjut. Sekarang terakhir ini segitiga restitusi ya. Nah, ini dalam segitiga restitusi ini yang yang bisa bukan kita lakukan, ya langkah-langkah dalam restitusi segitiga itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan validasi dulu kebutuhan, menstabilkan ya. Yang pertama menstabilkan identitas dulu ya. Setelah itu baru ke langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah setelah itu maka untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini saya sudah memberikan contoh untuk tentang menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah ini adalah contoh kata-kata yang bisa kita ungkapkan ke peserta didik kita, ya. Nah perlu Bapak Ibu pahami ya bahwa tujuan dari restitusi itu adalah untuk mencari solusi, ya. Untuk mencari solusi. Jadi dalam restitusi kesalahan itu adalah bukan apa Bu Putri? Iya. Kesalahan itu bukan perlakuan buruk, tetapi kesalahan menurut restitusi adalah sebuah pembelajaran, ya. Nah, terus ini contoh validasi kebutuhan ya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya.
Jadi ketika anak didik kita melakukan sesuatu hal yang buruk, ya, atau melakukan suatu kesalahan, jadi pertama kali validasi dulu kebutuhannya. Kita tanyakan, ya, secara lemah lembut. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, gitu, ya. Setelah itu, maka tanyakan nilai-nilai keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, gitu. Jadi apa? Tadi kan kita sudah mendiskusikan tentang 5 posisi kontrol, ya. Nah, ini ada di posisi kontrol sebagai manajer, ya. Nah, nih untuk menstabilkan identitas, ya, contohnya. Menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tuh, contoh ini sebagai kata-katanya, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tuh. Terus yang kedua, ini validasi tindakan yang salah, ya. Langkah yang kedua, kita memvalidasi, ya. Kita memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dia lakukan. Tuh. Jadi validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi kan, anak merebut makanannya berarti ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan dasar yang belum anak tersebut bisa terpenuhi, gitu. Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon, sehingga yang tadi Bapak Ibu, ya, akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Itu kalau kita misalnya ada murid yang bersalah, sebenarnya kita langsung menghardik atau menjudge bahwa anak tersebut salah, gitu. Bagaimana kita mau mengetahui tentang kebutuhan anak tersebut, ya, kalau kita memang seperti itu, ya. Jadi kita lalui langkah yang kedua, yaitu memvalidasi dulu tindakan yang salah. Ini sebagai contohnya, Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Ya, apa hal ini penting bagi kamu, ya? Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus berbuat seperti itu? Paham ya Bapak Ibu? Ya. Sekarang menginjak ke langkah yang ketiga dari restitusi, ya, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberikan pernyataan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik, ya, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini sebagai contohnya pertanyaan yang dilontarkan, ya. Apa nilai yang kita percaya dari sekolah kita? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ingatkan kembali, ya. Dia ingatkan kembali dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati, ya. Apa bayangan kita tentang kelas kita, gitu kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Berikut ini adalah contoh video segitiga restitusinya. Hanya sebentar, ya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya
Ini validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya menentang-mentang. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta EKD. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau Nah ini sampai ke menanyakan keyakinan. jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah acara diseminasi saya pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita untuk mewujudkan impian sekolah kita, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Saya haturkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu sampai sore hari ini. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hendewi Sabriatina yang sedang memberikan diseminasi mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan diseminasi kali ini kita akan cukup